Ibu Bapak, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Oktober adalah bulan perayaan keluarga, sebagaimana yang ditetapkan oleh Gereja Mesihi Injili di Timor. Nah, dalam rangka perayaan itu izinkan saya untuk membawa sebuah refleksi mengenai kehidupan berkeluarga. Dan itu saya ambil bertolak dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah begini, sewaktu studi di Belanda dulu, saya memiliki sebuah pengalaman yang menarik mengenai hubungan orang tua dan anak. Suatu hari saya datang ke mesin fotokopi. Beasiswa saya tidak terlalu besar sih, jadi harus berhemat. Dan untuk menulis disertasi saya memerlukan beberapa buku. Jadi karena itu saya memilih untuk fotokopi. Waktu saya ada di tempat fotokopi itu, seorang bapak dengan anak perempuannya kira-kira berusia 5 tahun masuk ke tempat fotokopi. Setelah beberapa waktu, bapak itu mulai menghadap ke kasir untuk menghitung biaya fotokopi yang dia kerjakan. Nah, karena mejanya cukup tinggi, anak yang umur 5 tahun itu tidak bisa lihat apa yang transaksi terjadi antara bapak dan petugas di kasir. Jadi karena itu si anak diam-diam pergi agak jauh 10 meter. Begitu dia tarik sebuah kursi yang berat, geser datang sampai ke tempat meja kasir, lalu dia naik ke atas dan dia ikut melihat apa yang dikerjakan oleh bapak dan petugas kasir itu. Nah, luar biasa. Dia berjuang untuk bawa kursi yang cukup berat dan naik. Nah, melihat si anak berdiri di atas kursi, si bapak itu langsung menepuk-nepuk bahunya dan dia bilang begini, "Anak pintar, bapak bangga dengan kau karena berusaha untuk mengatasi kesulitan dan berhasil." Lalu petugas kasir juga memberi senyum untuk dia. Nah, saudara-saudara, ini yang Paulus maksud dalam Efesus pasal 6 ketika menasihati bapak-bapak. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya bayangkan kalau kejadian itu berlaku di Indonesia, maka ceritanya pasti akan sangat lain. Yaitu pasti si anak akan dapat teguran yang keras dari orang tuanya, lalu kemudian langsung membunuh semangat juang dan kreativitas si anak. Nah, saya rasa apa yang ditunjukkan oleh bapak dari Belanda itu sangat penting. Ya, para orang tua patut bersyukur karena memiliki anak-anak. Dan rasa syukur itu harus ditunjukkan secara nyata dengan mengingat nasihat Paulus tadi. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya kita wajib untuk memberi apresiasi kepada prestasi-prestasi yang dilakukan anak-anak kita. Dan jangan terlalu cepat untuk mengeluarkan kata-kata kotor, makian dan seterusnya kepada anak-anak yang mengalami semacam kegagalan atau lambat atau belum mengerti apa yang menjadi tugas kita kepada mereka. Ini penting, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hubungan anak dan orang tua zaman sekarang itu beda dengan hubungan pada masa lalu. Kalau dulu ayah saya bicara kepada saya, maka pantang bagi saya untuk membantah, apalagi protes. Anak-anak juga tidak boleh angkat muka memandang wajah ayah dan ibu. Anak-anak harus tunduk, diam, dan taat. Hubungan orang tua dan anak pada masa dulu ibarat raja dengan rakyat atau pegawai dengan kepala kantor. Sifatnya vertikal, komando, dan cukup hanya menerima dan taat apa yang dikatakan. Keadaan sekarang sudah berubah. Hubungan anak dan orang tua sudah lebih akrab, bahkan sebagai teman. Anak-anak bisa dengan bebas bicara kepada ayah dan ibu. Bahkan lebih banyak ayah dan ibu meminta bantuan anak-anak, khususnya untuk urusan-urusan komputer, WhatsApp, Instagram, scan materi, dan seterusnya. Anak-anak sekarang memang beda ya dengan anak-anak dulu, karena anak-anak sekarang rasanya serba bisa. Bahkan dalam usia muda mereka terbiasa untuk mencari uang sendiri berkat aplikasi penjualan-penjualan online yang sedang tersedia dan marak di dalam masyarakat. Karena itu hubungan yang dulu kaku, otoriter itu tidak bisa lagi dipertahankan oleh orang tua. Orang tua perlu menyikapi perkembangan ini dengan mengubah pola pendidikan dan pengajaran.
bukan lagi monoton, vertikal dan main paksa, tetapi mengajak mereka untuk berdiskusi, mencari jalan keluar bersama untuk hal-hal yang akan berurusan juga dengan kepentingan bersama. Dan itu akan membuat anak-anak makin kreatif. Bersikap monoton, komando, hanya akan mengekang kebebasan dan memasung kreativitas anak-anak. Dan biasanya orang tua yang begitu, generasi sekarang kasih 3 label. Bai tua, bai ngao, dan bai liu. Dan ayah-ayah dan orang tua seperti itu dianggap tidak lagi kompetitif untuk memperlengkapi anak-anak di masa depan. Meskipun begitu, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang tua tetap harus menjaga hidupnya bersih, supaya menjadi teladan dan panutan. Betapapun mereka tidak menguasai perangkat-perangkat teknologi aplikasi dan informasi. Orang tua tetap harus menjaga kelakuan hidupnya bersih dan kudus, karena hanya dengan itu mereka bisa menjadi teladan. Ingat, anak-anak tidak selalu mendengarkan kita, tetapi anak-anak akan meniru dan mencontohi hidup orang tuanya. Itu sebabnya Paulus berkata, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Beruntung sekali kita memiliki keluarga, dilahirkan dari keluarga, bertumbuh di dalam keluarga, dan nanti pada saat kita mati, kita tutup mata untuk selama-lamanya. Itu juga berlangsung dalam keluarga. Meskipun kadang-kadang kita malu karena anggota keluarga kita ada yang hidup di bawah standar, seperti mabuk, suka gosip, ngutang kiri, ngutang kanan. Semua itu memang menyedihkan. Tapi tugas kita untuk memperbaiki hal yang di bawah standar itu, bukan malah meninggalkan atau menghancurkan keluarga kita. Saya suka dengan perkataan-perkataan berikut. Jangan pernah meremehkan saudara perempuanmu, walaupun dia tidak kaya, bersuami petani, dan hidup di rumah gubuk. Sebab kalau istrimu sakit, atau kamu tidak mendapatkan makanan ketika istri sedang bepergian, kamu pasti lari ke rumah saudara perempuan untuk makan. Begitu juga sebaliknya. Walau saudara laki-lakimu hanya penganggur, tidak punya penghasilan tetap, jangan sakiti hatinya. Karena kalau ada masalah dalam hidup dan Anda terancam, hanya saudara laki-laki itu yang akan pasang badan, membela habis-habisan, dan menjaga kehormatanmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak muda, remaja, lansia, patutlah kita menjaga kehidupan keluarga dan hubungan persaudaraan. Di Efesus 6 ayat 1-9, Paulus memberi nasihat tentang perlunya menjaga keutuhan keluarga dan hidup rumah tangga. Paulus mulai dengan menasihati anak-anak, dengan memperdengarkan kembali firman kelima dari Musa. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah ini makin penting di zaman milenial. Kita tahu kesenjangan antara orang tua dan anak cukup besar. Anak-anak masuk dalam kelompok generasi Alpha, sedangkan orang tua generasi X dan generasi Z. Anak-anak sekarang lebih cerdas dalam hal IT dibanding orang tuanya. Dan ini bisa berdampak anak-anak meremehkan ayah dan ibu. Dan menjadikan orang-orang di media sosial sebagai tokoh idola atau role model. Akibatnya anak-anak makin terasing dari latar belakang budaya, nilai-nilai agama dan kearifan yang membentuk hidup masyarakat ke arah yang baik. Nah, coba perhatikan perbedaan potong rambut masa kini dari anak-anak dan orang tua mereka. Pasti beda kan? Tidak sedikit anak-anak yang mencat rambutnya dengan aneka warna supaya katanya maco, menjadi modern. Tentu saja itu tidak salah. Tetapi dampaknya adalah pada pembengkakan belanja atau pengeluaran. Lalu pertanyaannya, dari siapa uang untuk gaya hidup foya-foya itu? Kalau tidak bisa cari sendiri, ya pasti dari orang tua. Anak-anak merokok, anak-anak foya-foya ke kafe dan seterusnya, pasti dari orang tua. Nah, kalau penghasilan orang tua pas-pasan, akan terjadi ketegangan dan konflik. Lalu anak-anak menolak menerima didikan dan ajaran orang tua. Nah, inilah yang Paulus maksudkan saat berkata, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti nyata dari janji itu.
Ingat, perintah ini menyatakan sebuah janji, yaitu supaya anak-anak jangan kehilangan masa depan. Kita sudah punya dua contoh, yakni Yusuf untuk anak-anak yang patuh pada didikan dan ajaran orang tua. Hofni dan Pinehas bagi anak-anak yang menolak dan membangkang orang tua. Yusuf sukses di Mesir. Hofni dan Pinehas terbunuh dalam peperangan. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan tahta Israel, Rehabeam putra Salomo menolak mendengarkan nasihat pemimpin-pemimpin atau permintaan para tua-tua. Dia lebih suka mendengarkan anjuran rekan-rekannya yang muda. Kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Begitu Rehabeam menyombongkan diri di hadapan tua-tua Israel. Akibatnya, kerajaan yang susah payah dibentuk oleh Saul dan Daud juga dijaga oleh Salomo ayahnya, hancur berantakan, pecah menjadi dua. Hai anak-anak, kalian patut mencatat hal ini. Walaupun ayah dan ibumu hidup di zaman yang berbeda, mungkin saja tidak bergelar sarjana, bahkan hanya tamat SD dan kurang terpelajar. Karena memang pada saat mereka remaja, sekolah formal masih jarang. Tetapi mereka telah melalui banyak ujian kehidupan dan dinyatakan lulus dari tantangan-tantangan. Hikmat dan takut akan Tuhan tidak selalu jatuh sama dengan pemakaian gelar akademik atau pemakaian dasi di ruang kerja ber-AC. Ingat, banyak koruptor berijazah sarjana dan peminat praktek-praktek mesum, seks komersial juga berpendidikan tinggi. Ayah dan ibumu bukan malaikat, tetapi mereka menunjukkan cinta kasih Allah secara nyata dengan melahirkan, membesarkan, merawat, dan bertanggung jawab mengajarkan kamu nilai-nilai kebaikan. Karena itu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dengarkanlah didikan dan ajaran mereka, supaya lanjut umurmu di negeri yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Itulah janji yang Paulus bilang, janji yang indah. Barang siapa menghormati orang tuanya, dia tidak akan kehilangan masa depan. Sementara barang siapa yang menolak didikan dan ajaran orang tua, hidup masa kininya juga akan menderita. Dan masa depannya menjadi kacau dan suram. Kita perlu menjaga keluarga di mana kita hidup agar tetap utuh, harmonis, saling menghargai dan tolong menolong. Beruntunglah karena kita punya keluarga. Dan karena itu, mari kita bangun keluarga kita dengan prinsip dan nilai-nilai yang bermartabat dan berkeadilan, yang setara. Dan keluarga seperti itu hanya bisa kita bangun kalau kita membuka ruang hati kita, rumah kita bagi Kristus. Sebagaimana yang nyata dari pengalaman banyak orang percaya. Dan Kristus juga bersedia untuk hadir dalam keluarga, menolong kita dari berbagai-bagai kesulitan. Seperti juga yang nyata dari cerita kehadiran Yesus dalam pesta perkawinan di Kana. Selamat memasuki bulan keluarga. Tuhan memberkati kita semua.